Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffan Nurkalingga dengan NIM 2032152 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia akan membahas tentang keutamaan istighfar. Karena istighfar itu salah satu zikir yang sangat ajaib di antara sekian banyak zikir-zikir. Bahkan kalau kita baca sejarah, Allah selalu mengganti satu ujian dengan kebaikan. Itu karena istighfar. Ketika Nabi Adam beristighfar, Allah mempertemukan beliau dengan istrinya yang sudah berpisah sekian puluh tahun. Ketika Nabi Yunus beristighfar, maka Allah menyelamatkan dari perut ikan sehingga kembali bisa berdakwah di muka bumi. Ketika Nabi Musa beristighfar, maka Allah SWT memberikan kepadanya rizki di daerah Madian dan menurunkan kepada beliau banyak kebaikan-kebaikan. Ketika Nabi Muhammad beristighfar, maka Allah memberikan kepada beliau kemenangan-kemenangan dakwah. Makanya di Al-Quran Allah mengatakan di dalam surat An-Nasr, dan beristighfarlah maka Allah akan memberikan kemenangan itu beruntun, bukan hanya satu kemenangan. Makanya membahas tentang istighfar ini berarti kita membahas tentang kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Di dalam surat Nuh, Allah SWT menyebutkan beberapa keistimewaan dari istighfar yang sifatnya urusan dunia, karena amal soleh dalam Islam itu selalu berdampak dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat. Jadi, kalau kita ngomongin amal soleh, kita bukan hanya ngomongin pahala akhirat, bukan cuma ngomongin surga neraka, bukan cuma ngomongin kehidupan setelah mati, tapi kita juga ngomongin kehidupan kita di dunia. Karena semua amal soleh berdampak di dunia dan di akhirat. Hasanah di dunia dan hasanah juga di akhirat. Nah, di surat Nuh ayat 10, Allah menjelaskan keutamaan dari istighfar. Mintalah ampun kepada roh kalian dengan istighfar, dan Allah itu maha pengampun. Ghufaroh, yang artinya Allah itu gak pernah ngitung-ngitung dosa kita kalau kita udah istighfar. Mau sebanyak buih di lautan, mau sebanyak bintang di langit, mau sampai memenuhi langit dan bumi, kalau kita istighfar sekali saja dengan tulus dan ikhlas, maka Allah SWT akan mengampuni semua sekaligus. Fala ubali, kata Allah, aku nggak peduli banyak dosa di situ, namanya Ghafar. Kalau kita berbuat dosa lalu kita istighfar, maka Allah ampuni. Besok kita berbuat dosa lagi, Allah ampuni lagi, dan seterusnya. Jangan berputus asa meminta ampun kepada Allah, karena Allah aja nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang penting kita jangan mempermainkan Allah. Gimana mempermainkan Allah? Kita beristighfar tapi kita nggak serius meninggalkan dosa kita. Kalau kita beristighfar dengan dosa kita dan serius pengen ninggalin dosa itu di kemudian hari, tapi ketika kita lemah lalu istighfar lagi, melakukan lagi, dan beristighfar lagi, dan seterusnya, tapi saat itu kita tulus, selalu pengen berubah, maka Allah maha tahu isi hati hambanya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi berkali-kali berbuat dosa, berkali-kali minta Allah, berkali-kali Allah ampuni, itu satu keutamaan dari istighfar. Lalu yang kedua, keistimewaan dari istighfar terutama dalam urusan kehidupan kita di dunia. Allah akan mengirimkan air hujan dari langit kepada kalian mengucur deras. Apa maksudnya? Ternyata kalau kita ngerasa kekeringan, kita ngerasa kemarau hujan, cara meminta hujan kepada Allah itu dengan beristighfar. Ini juga berarti masalah rezeki. Jadi siapapun yang merasa kekeringan sumber rezekinya, usahanya gak maju-maju, atau pekerjaannya gak semakin baik, karirnya gak naik-naik, maka banyak-banyak beristighfar sehingga Allah mengutus rezeki kepada kita. Allah akan mengirimkan rezeki kepada kita, bukan kita yang mengejarnya, tapi rezeki yang mengejar kita. Keren ya? Jadi orang yang rajin istighfar, rezeki akan mengejar dia, rezeki yang akan mendatangi dia. Akan dikirimkan oleh Allah hujan dari langit kepada kalian secara deras, mengucur deras. Jadi rezeki datang kepada kita tuh deras, mengucur deras. Bukan hanya satu tetes, dua tetes. Kebayang gak hujan deras yang mengucur deras? Bahkan saking derasnya gak ketampung banjir di mana-mana. Seperti itulah rezeki yang datang kepada kita saat kita beristighfar. Ketika social distancing membuatmu menjauh dengan manusia, disitulah waktu bagimu untuk lebih mendekat pada Sang Pencipta. Sudah berzikirkah hari ini? Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.